Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Rianisa. Hari ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktik kerja lapangan pada PT Taspen Persero KC Bogor, Divisi Human Capital dan General Affairs dengan dosen pembimbing Wahyu Wastuti SEMM. PT Taspen Persero adalah BUMN yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 dan bergerak di bidang asuransi sosial serta pensiun bagi ASN dan PNS. Perusahaan ini mengelola 4 program utama, yaitu tabungan hari tua atau THT, pensiunan, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM. Taspen terus berinovasi melalui layanan digital seperti e-claim dan aplikasi andal by Taspen untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta. Adapun visi misi yaitu menjadikan perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan ekonomi dan sosial Indonesia. Misinya yaitu memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal, serta kepemimpinan serta inovasi bisnis dan transformasi digital. Adapun pelaksanaan kerjanya yang pertama yaitu membuat laporan pertanggungjawaban transaksi. Laporan pertanggungjawaban transaksi atau LPT adalah laporan yang digunakan untuk mencatat dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana perusahaan, dilengkapi bukti transaksi seperti kwitansi dan nota. LPT ini memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan kerja. Adapun alur kerjanya yaitu menginput kwitansi ke Excel, lalu memasukkan rekapan kwitansi ke dalam aplikasi SAP, lalu selanjutnya merekap ke web workflow, lalu selanjutnya diverifikasi oleh pihak keuangan. Jika ada revisi, balik ke input kwitansi ke Excel. Jika tidak ada revisi, maka kwitansi dibayarkan. Next. Oke, selanjutnya merekap sosial media PT Taspen Persero KC Bogor. Merekap seluruh aktivitas di media sosial resmi PT Taspen seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan adanya dokumentasi digital yang rapi dan struktur, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan kehumasan perusahaan. Adapun alurnya yaitu membuka seluruh sosial media Taspen, lalu menyalin link dan deskripsi kegiatan, lalu menaruh data ke dalam Excel, lalu data akan dikirimkan ke pusat. Lalu yang ketiga, membuat desain banner spanduk ketaspenan. Nah, tujuan dari penugasan ini adalah membantu perusahaan menyampaikan informasi kegiatan atau program secara visual sehingga mudah diterima, dipahami, serta menarik perhatian. Adapun alur kerjanya yaitu menerima perintah membuat desain, lalu referensi, lalu membuat desain awal, lalu mengajukan desain ke mentor, lalu desain lalu jika ada revisi maka balik ke membuat desain awal, jika tidak maka desain langsung dicetak atau diposting. Yang keempat yaitu merekap barang inventaris ralang. Dalam kegiatan ini, praktikan bertugas untuk merekap data barang inventaris yang akan dilelang guna memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan. Aset yang direkap meliputi kendaraan dinas, perlengkapan kantor, serta perangkat komputer yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Adapun alur kerjanya yaitu menerima data inventaris barang lelang, lalu memisahkan antara barang yang diambil dan tidak diambil, lalu data terpisah sesuai sheet masing-masing. Kendala yang dihadapi selama melakukan praktik kerja lapangan yaitu kesalahan input data dan kurang teliti, sulit memahami revisi dari divisi keuangan, kendala teknis yaitu printer error dan lambatnya sistem.
Cara mengatasi kendala tersebut yaitu yang pertama, mengatasi cara mengatasinya adalah dengan membuat checklist harian untuk memastikan setiap tugas dikerjakan sesuai urutan, melakukan pengecekan ulang sebelum dikumpulkan agar tidak ada data yang terlewat atau salah, serta membiasakan diri untuk melakukan evaluasi singkat setelah pekerjaan selesai digunakan menggunakan ketelitian dan kualitas hasil kerja. Untuk cara mengatasi kendala yang kedua yaitu mencatat setiap poin revisi secara menyeluruh agar tidak ada bagian yang terlewat dan aktif bertanya kepada pembimbing jika ada bagian yang tidak dipahami dan memastikan komunikasi berjalan dua arah agar instruksi yang diterima lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu cara mengatasi kendala yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan awal seperti pengecekan kabel, tinta, dan melakukan restart pada perangkat. Jika masalah belum teratasi, segera menghubungi bagian IT atau menggunakan printer lain yang tersedia agar pekerjaan tetap tetap dapat terselesaikan tanpa tertunda. Selanjutnya, kesenjangan teorik dan praktik. Di sini saya mengambil dua mata kuliah yaitu manajemen operasi dan pengantar akuntansi. Teori yang dipelajari dalam manajemen operasi yaitu belum membahas terkait real seperti keterlambatan data, koordinasi lintas divisi atau kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa teori belum belum dapat sepenuhnya mencakup dinamika kerja yang cepat dan penuh hambatan. Sehingga pengalaman PKL menjadi jembatan penting untuk mengasah keterampilan praktis dan kemampuan adaptasi. Lalu dalam mata kuliah pengantar akuntansi, di dalam mata kuliah ini, mahasiswa hanya mempelajari dasar-dasar pencatatan transaksi dan laporan keuangan sederhana. Sementara di lapangan, praktikan harus menyesuaikan dengan format laporan perusahaan dan standar pelaporan internal yang lebih kompleks. Yang terakhir, kesimpulan, praktik kerja lapangan di PT Taspen Persero Kaca Bogor memberikan pengalaman berharga bagi praktikan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan dalam dunia kerja nyata. Melalui berbagai tugas seperti penyusunan lapor, dokumentasi media, dan pengelolaan data, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab administratif di lingkungan profesional. Meskipun terdapat beberapa kendala kesenjangan antara teori dan praktik. Pengalaman ini mampu meningkatkan keterampilan teknis, ketelitian, serta kemampuan beradaptasi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. PKL ini menjadi sarana yang efektif dalam menjembatani pembelajaran akademik dengan kebutuhan kerja yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.